Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK UIN Arwaniri Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Pulut Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina pada fase E kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Siap belajar? Siap. Siap kan kayak ini ibu bilangkan? Kalau menanyakan siap belajar? Siap. Siap. Nanti kita ulang sekali lagi. Ya. Siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap untuk belajar hari ini, kita terlebih dahulu berdoa supaya nanti apapun yang kita pelajari menjadi berkah. Nah, tolong ketua kelas dibisikkan doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah siap berdoa. Sekarang ibu akan periksa dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa Rizky? Sakit. Jadikan Rizky sakit. Kita doakan sama-sama. Semoga Rizkynya cepat sehat dan kembali lagi ke sekolah untuk belajar dengan kita. Amin. Nah, itu coba dilihat di samping masih ada sampah. Ada? Bajunya sudah rapi? Nasinya sudah rapi bagi yang laki-laki? Nah, tolong dirapikan dulu biar belajar kita nanti lebih bersemangat. Gelas yang bersih dan pakaian yang rapi. Nah,
tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam norma agama dan norma kesusilaan. Ya, benar sekali. Terima kasih kita sudah menjawabnya. Nah, ini ada satu lagi. Ini untuk mengulang kembali pembelajaran kita yang minggu lalu. Ada satu lagi, perbuatan zina. Masih ada yang ingat dengan definisi zina? Masih. Siapa? Ayo. Silakan Kadri. Perbuatan zina adalah sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang seperti layaknya orang yang sudah menikah tapi belum ada ikatan nikah sah. Iya, benar sekali. Terima kasih Kadri. Terima kasih Angela dan terima kasih untuk semuanya. Masih ingat dengan pembelajaran kita minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut dengan materi hari ini. Nah, sekarang kita masih dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong Mas Daniel dibacakan tujuannya Mas Daniel. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis isi kandungan dan asbab nuzul. Peserta didik mampu menganalisis isi kandungan dan asbab nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah Al-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan dan benar. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang perhatikan video yang ibu tayangkan di depan. Perhatikan dengan seksama. Nanti dari video tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran dan ilmu. Yakni tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Okay, are you ready? Let's check it out. Pertama-tama mengawali kegiatan kita hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk di penggunaan zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surah ke-17 surah Al-Isra ayat 32. Ini dia Quran surah Al-Isra ayat di antara contoh perbuatan yang mendekati zina. Dilarang di dalam zina. Wala taqrabu zina. Ada cara menghindari pergaulan buruk. Lainnya berjalan tangan dengan perempuan menyentuh perempuan selanjutnya menulis Quran surah Al-Isra surah yang Jadi kita kan sudah siap menonton video barusan tentang materi asbabun nuzul Quran surah ayat 32. Nah, jadi dari tayangan video tadi informasi apa yang kelihatan? Iya. Nah, bagus. Jadi dari video tadi kita dapat mendapatkan informasi bahwa Allah melarang untuk kita melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tadi informasi apa yang didapatkan? Tadi sudah dijawab sama kawannya satu. Selain itu informasi apa yang didapatkan lagi? Yang kedua, informasi apa yang didapatkan? Kedua, diketahui Hah? betul dari Quran surah Al-Isra ayat 32. Iya, tadi kan di video sudah ditayangkan bahwa di situ disebutkan asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Ini informasi yang didapatkan. Saya Bu, Coba dijawab, informasi apa yang didapatkan? saya menghindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah salah satu cara yang Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang karena kita belajarnya dalam bentuk menyelesaikan masalah, sekarang coba rumuskan pertanyaan ataupun rumuskan permasalahannya dari video tadi. Apa yang ingin kalian tanyakan dari tayangan video tadi? Pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Om Daniel. Apa pertanyaannya? apa isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2? Nah, jadi kita buatkan dulu pertanyaannya ya di papan. Sudah, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Adila. Apa pertanyaannya? asbabun nuzul dari
akan dibagikan kelompok. Kelompoknya itu ada 4 seperti kelompok kemarin yang sudah ibu bagikan. Silakan duduk mundur kelompoknya. Nanti ibu akan bagikan data PD-nya. LKPD sudah ibu bagikan semuanya. Silakan dituliskan nama kelompok, nama anggota kelompok. Kemudian di lembaran yang kedua, di situ ada orientasi masalah. Tuliskan pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan kalian tadi yang di papan. Kemudian silakan dijawab di halaman ketiganya. Boleh gunakan handphone, gunakan buku paket untuk mencari ataupun menyelesaikan masalah yang sudah dituliskan di papan. Silakan keluarkan handphonenya, tapi pakai juga boleh. Ada yang sudah siap kerja kelompoknya? Sudah. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 silakan untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Perkenalkan diri dulu dengan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD PAI kelas 10. Materi tentang isi kandungan dan asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Nama anggota kelompok, perkenalkan, nama saya Hamdan Munajat dan rekan saya Aisyah Fitria, Dan saya Fatul Kadri. Desi Rispa. Baiklah, langsung intinya saja. Dan yang pertama itu orientasi masalah, yaitu pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman kami tadi. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Munajat.
Apa isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2? Isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Yang kedua, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan yang ketiga, larangan mendekati zina merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjerumus pada. Untuk pertanyaan nomor 2 akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, perbuatan apa saja yang menyebabkan seseorang terjerumus ke pergaulan bebas? Yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran diri. Yang kedua, gaya hidup yang kurang baik. Dan yang ketiga, kurang selektif memilih teman. Sekian. Untuk selanjutnya akan Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Yaitu dahulu seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu meminta izin untuk melakukan zina. Sontak dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarangnya. Oleh karena itu turunnya ayat ini, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rizky tadi. Hal negatif apa saja yang didapat oleh seorang yang terlanjur melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Baik, saya akan menjawab. Hancurnya kehidupan pribadi dan merusak kehidupan masyarakat. Hilang kehormatan dan harga diri di masyarakat. Dan mendapatkan dosa yang membuat hancurnya masa depan. Sekian. Jadi kan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang mari sama-sama kita kemudahan menggunakan menyelesaikan tugasnya. Jadi dari pertanyaan tadi semuanya sudah mereka jawab. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Silakan. Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Silakan. Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya ingin memberikan pertanyaan. Hal apa saja yang dapat kita lakukan saat melihat seseorang hampir melakukan pergaulan bebas? Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali, Bu. Silakan kelompok 2 untuk dijawab. Baik, terima kasih kepada saudara Isra Filorit. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan daripada kelompok beliau. Cara agar kita mencegah seorang hampir melakukan pergaulan bebas, yaitu dengan cara kita menasihatinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina ataupun pergaulan bebas tersebut. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari Ya, kita sebagai seorang muslim yang sejati haruslah saling mengingatkan kepada saudara kita yang hampir melakukan pergaulan bebas dan yang telah melakukan perbuatan bebas. Sekian dari saya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, sekarang perhatikan dulu ke depan. Jadi materi kita tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Sekarang kita perhatikan sama-sama. Ini selaku penguatan dari ibu karena tadi juga sudah dijawab ataupun diselesaikan permasalahannya oleh kawan-kawan kalian. Cuman ini sedikit penguatan dari ibu. Silakan perhatikan dulu ke depan biar ibu jelaskan. Nah, ini materinya Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan bunyi ayatnya tolong dibacakan Kadri sebentar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, ini merupakan bunyi Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ayat tersebut menekankan kepada larangan untuk melakukan zina.
perbuatan zina. Nah, sekarang kita lihat asbabun nuzul dari Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, jadi ini merupakan asbabun nuzul dari Quran surah Al-Isra. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab diturunkannya ayat. Kenapa Quran surah Al-Isra ini diturunkan? Jadi di sini ada asbabun nuzulnya. Jadi ini ada cerita seseorang yang datang menemui Rasulullah dan mengatakan bahwa dia ingin berbuat zina. Jadi sebelumnya itu ada dialog antara seorang pemuda tersebut dengan Rasulullah yang diberikan wacana sedikit oleh Rasulullah agar dia bisa menanggapinya. Intinya yang paling terakhir yaitu turunlah ayat sebagai larangan untuk mendekati zina ataupun untuk berbuat zina. Nah, jadi itu merupakan asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, sekarang kita lihat dengan Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, jadi ini Quran surah An-Nur ayat 2 tegas melarang perbuatan zina karena agama Islam itu sangat menjaga kehormatan manusia. Kemudian isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 2 yang keduanya adalah hukuman bagi pelaku zina yang baru menikah adalah dera 100 kali ataupun dicambuk 100 kali. Zina muhsan itu deranya dirajam. Kalau zina ghairu muhsan deranya dicambuk 100 kali. Nah, kemudian yang seterusnya hukum Allah harus dilaksanakan. Nah, kalau kita melihat tadi hukuman bagi pelaku zina itu sangat berat. Kalau pelakunya sudah menikah dalam arti kata zina muhsan itu harus dirajam. Kalau pelakunya baru menikah itu harus dicambuk 100 kali. Jadi hukuman tersebut sangat berat. Cuman di sini sekalipun hukumannya itu sangat berat, tidak boleh ada rasa belas kasihan terhadap orang yang kena hukuman tersebut. Karena ini merupakan perintah ataupun hukum dari Allah. Kemudian yang seterusnya, nah, melaksanakan hukuman bagi pelaku zina baik yang muhsan maupun yang ghairu muhsan itu hendaknya disaksikan oleh orang-orang muslim supaya bisa menjadi pelajaran bagi orang yang lain. Nah, itu merupakan isi kandungan dari Quran surah An-Nur ayat 2. Sekarang pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup, kita akan mengambil kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Bu. Nah, silakan Ejila. Allah SWT mengharapkan umat Islam untuk melakukan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya, bagus sekali kita menyimpulkan Ejila. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Nah, silakan Rafiza. Apa yang jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Zina merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk. Ya, kemudian juga Rafiza. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ya, Bu. Nah, silakan Anissa. Quran surah An-Nur ayat 2 menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina baik zina persa maupun zina minum. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu semua merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Materinya apa tadi? Larangan perbuatan zina. Nah, jadi kesimpulannya juga sudah. Nah, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Apa yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Banyak. Salah satunya apa? Mengetahui tentang perbuatan zina dan hukumannya. Ya, mengetahui tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan zina. Apa lagi yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Mengetahui kandungan dari surah An-Nur dan Al-Isra. Al-Isra ayat 32. Apa lagi yang bisa didapatkan dari Mengetahui keburukan negatif daripada zina. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Asbabun nuzul dari kedua ayat tersebut. Ya, jadi yang sudah kalian dapatkan tersebut semoga selamanya
Indonesia. Nanti kalian bisa baca-baca dulu di rumah. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi kita hari ini alhamdulillah sudah siap belajarnya. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, kita bacakan alhamdulillah. Karena sebagai rasa syukur kita hari ini sudah menyelesaikan pembelajaran. Mari sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah kita sudah siap belajar hari ini. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Insya Allah kita berjumpa kembali di materi selanjutnya yaitu di minggu depan. Assalamualaikum.